Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5. Ruang bincang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi mengajak kita semua berpikir yang lebih dalam tentang apapun yang terjadi di dalam negeri ini. Hari ini drama hukum dan medsos kita rangkum. Mulai dari panggung politik, gugatan ijazah Gibran yang dibilang salah alamat dan buang waktu. Kemudian pindah ke dunia maya, polisi bergerak cepat menangkap streamer YouTube Resbob di Semarang yang bikin gaduh karena melontarkan penghinaan Sarah. Yudi Handoyo di sini, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Pemirsa, nabung bertahun-tahun buat haji, tiba-tiba dapat kabar dugaan korupsi kuota haji. Aduh, rasanya nyesek banget ya kan. Bayangin aja pemirsa, jatah tambahan kuota haji yang harusnya jadi jalan tol buat para calon jemaah reguler supaya antrinya nggak kelamaan, ya malah dibagi-bagi rata persis seperti bagi-bagi jatah THR yang tiba-tiba dipotong. Padahal uang itu khusus buat kita. Kebijakan yang katanya membuat 8.400 jemaah haji reguler harus gigit jari karena antri makin panjang benar-benar bikin kita jadi bertanya-tanya ya, kok yo tega banget sama orang yang sudah tua dan pengen banget ke Tanah Suci naik haji. Jadi saat KPK panggil lagi Pak Yakut, ini bukan cuma soal hitungan duit 1 triliun rupiah, tapi lebih kerasa keadilan dan hati kita yang berharap bisa beribadah tanpa gangguan-gangguan drama-drama korupsi di tengah jalan. Kok tega ya dikorupsi? Saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada gaji tahun 2024 yang lalu. Di sana Gus, teman-teman udah pada nunggu di sana. Pembagian kuota tahun lalu, gitu ya. Tolong. Ya, semoga informasi keterangan dari Pak Yakut sebagai terperiksa ini bisa membuka jelas kasus kuota haji ini seperti apa sebenarnya. Kemudian pemirsa, informasi berikutnya ini juga tentang kasus lagi. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor terkait pengadaan laptop Chromebook. Jelas, ini kita nanya nih, sebetulnya inisiator startup sekelas Nadiem terlibat langsung dalam main mata proyek laptop atau bagaimana sebenarnya? Jadi memang pra-peradilan Nadiem ini sempat ditolak, artinya kasusnya kan lanjut pemirsa. Tapi kita harus ingat, dakwaan jaksa ini bukan soal vonis bersalah, justru menuntut pembuktian yang adil. Jangan sampai sebenarnya ini inisiatif digitalisasi pendidikan bagus, malah jadi sasaran tembak, nutupin kesalahan orang lain di birokrasi. Jangan sampai begitu. Terlepas dari benar atau tidaknya keterlibatan Nadiem, efek sampingnya sudah terasa pada jutaan siswa yang harusnya bisa belajar pakai laptop canggih malah ketunda gara-gara dugaan korupsi seperti ini. Semoga saja pengadilan bisa mengungkap kebenaran transparan, jelas, supaya dana pendidikan kita nggak jadi ATM lagi bagi oknum-oknum yang tega merusak masa depan anak bangsa. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Nadiem dan keluarga sebetulnya sangat berharap ini bisa terjadi hari ini, persidangan ini jadi bisa cepat-cepat, bisa semuanya selesai, tapi ternyata kesehatan anak saya tidak memungkinkan itu. Karena dia selama 4 tahun ini sebetulnya sudah mulai dengan penyakitnya itu dan sudah 1 kali dioperasi sebulan yang lalu, kemudian kali ini 2 hari yang lalu dioperasi lagi untuk penyakit yang sama dan akan membutuhkan waktu untuk pemulihannya ya, cukup waktu dan mudah-mudahan nggak terlalu lama supaya semuanya bisa selesai, supaya kami sebagai keluarga itu lega bahwa karena kami yakin anak kami itu tidak bersalah dan dengan keputusan pengadilan jadi semuanya bisa berakhir. Jadi itu aja, kita minta doa aja dari kalian, mudah-mudahan semuanya beres dan cepat, penanganan kesehatannya juga bisa cepat.
Semoga kesehatan Pak Nadiem segera pulih ya, dan kasus Chromebook ini bisa dibuka seterang-terangnya begitu. Selain kesehatan Pak Nadiem yang segera pulih, kita doakan, kita juga mendoakan Pulau Sumatera segera pulih pemirsa. Sungai meluap, rumah hanyut, hidup berantakan, kita semua kena getah dari bencana banjir bandang. Siapa sangka tapi ada 31 perusahaan yang diduga jadi pemain utama di balik kerusakan hutan yang bikin air bah datang. Bayangkan pemirsa, mereka merusak payung alam kita di daerah aliran sungai atau das demi cuan. Akhirnya kita di bawah yang kebanjiran ini mah namanya disuruh bayar harga mahal atas keserakahan. Pemerintah nggak boleh tinggal diam, harus tindak tegas. Pemerintah berjanji akan ambil tindakan hukum yang super serius. Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH gercep memetakan biang kerok. Nggak cuma pidana penjara, tapi mereka juga akan dituntut ganti rugi kerusakan lingkungan. Menarik ini. Kita lihat kayu-kayu gelondongan begitu banyak ini juga sempat kontroversi. Benarkah ini tumbang karena alam? Karena banyak yang menyaksikan. Ternyata ada angka-angka di sana yang sepertinya tidak mungkin kalau kebetulan. Semoga ini jadi pelajaran keras buat para pengusaha nakal yang seenaknya aja ngerusak alam. Karena ujung-ujungnya yang jadi korban rakyat. Kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Semoga makin menjelaskan ya sebenarnya perusahaan mana yang melanggar sehingga bisa ditindak tegas begitu. Soal jelas menjelaskan pemirsa, ini persoalan ijazah juga masih belum jelas sepertinya. Sidang gugatan ijazah Cawapres Gibran Raka Buming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin benar-benar seperti drama plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Soalnya mantan Komisioner KPU Ida Budiati muncul sebagai saksi ahli dan to the point bilang gugatan yang diajukan salah alamat. Ini bukan sekedar urusan teknis hukum yang kaku, tapi bicara efisiensi negara kita. Kok kasus pemilihan harus diurus di pengadilan umum bukannya di Bawaslu atau PT UN? Jadi kita bayangkan, gugatan soal keabsahan ijazah notabene urusan administrasi dan pencalonan malah nyasar ke PN. Ini kayaknya kita misalnya ya, perumpamaan. Kita komplain tagihan listrik ke kantor kelurahan. Ujung-ujungnya waktu kita terbuang, nguras energi para hakim, nguras waktu pengacara, untuk hal yang dari awal sudah salah pintu sebenarnya. Nah pernyataan ini dari ahli ini seolah mengkritisi kapan sih drama politik seperti ini kelar, jangan sampai ya isu ijazah ini jadi pengalih perhatian dari urgensi masalah rakyat yang jauh lebih konkret. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan TUN itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Jadi istilahnya mungkin salah alamat begitu ya. Kalau informasi berikutnya ini polisi akhirnya menemukan alamat pemirsa tempat streamer YouTube yang bikin geger Resbob alias Muhammad Adimas Firdaus. Dan setelah menemukan alamatnya langsung ditangkap yang bersangkutan karena diduga ngomong ngawur soal SARA. Coba deh kita tuh sama-sama introspeksi ya. Kita mulai mikir nih sekarang. Kalau kita ngoceh di live stream, di media sosial, harusnya itu kan fun. Tapi malah kalau berita yang ini malah dijemput dari Semarang dan sekarang harus ngobrol serius di Mapolda Jawa Barat. Jadi buat kita pelajaran penting semua netizen ini jari, mulut, power, jangan sampai bercandaan receh berujung kesel. Auto tamparan keras. Ini video viralnya pemirsa. Kayak remblong di jalan aja ya. Sambil nyetir tapi ngomongnya yang nggak ada rem. Bikin suasana di dunia maya dan real life jadi panas. Ini kan sudah bukan lagi soal gimmick, soal nyari cuan dari konten, tapi soal menghormati keberagaman yang sudah jadi harga mati di negara kita. Kebebasan berpendapat di internet malah jadi alasan buat melukai perasaan. Apalagi membawa isu SARA. Karena ingat, hukum itu nyata.
Dan keyboard kita yang kita ketik-ketik ini bisa jadi barang bukti menghargai Indonesia, keberagamannya, tidak boleh ada rasisme, tidak ada ruang untuk rasisme suku di negeri ini. Cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku yang berpindah-pindah kota dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Semoga jadi pelajaran buat kita semua ya. Pemirsa, dari polemik ijazah yang ruwet hingga penangkapan Resbob yang menuai banyak kecaman, ini semua jadi dokumentasi penting hukum itu nyata. Online maupun offline, kebebasan bicara ada batasnya. Setiap ujaran yang merusak kerukunan pasti berujung proses hukum. Jaga lisan, jaga jempol, jaga ucapan. Ingat pemirsa, kita jaga persatuan karena masalah bangsa ini perlu banyak solusi yang bisa kita jalankan bersama untuk diselesaikan. Didi Hadi pamit, terima kasih banyak. Sampai jumpa.